Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku Niano Pralena. Kali ini aku mau bikin kue, yaitu kue salah satu khas dari kota Palembang. Namanya engkak ketan. Nah, kalau di kampungku sendiri, biasanya engkak ketan ini adanya kalau waktu hari lebaran atau pas ada hajatan. Jadi nggak setiap hari ada kue ini, memang hanya ada hari-hari spesial aja. Nah, buat teman-teman yang ada di perantauan dan teman-teman yang belum pernah coba eh, cicipin kue ini, cobain resep ini dan seperti biasa, tonton terus videonya sampai selesai ya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 2 butir telur bebek, 3 butir telur ayam. Kalau misalnya mau full pakai telur ayam juga nggak masalah, cuman pilih yang besar. Lalu ada 190 gram gula pasir, 150 gram margarin yang sudah kita cairkan, 230 gram tepung ketan, 500 ml santan yang sudah kita masak sampai dia mengeluarkan minyak. Kalau di tempat aku ini namanya gelundo. Lalu ada 190 gram susu kental manis dan ada setengah sendok teh vanili, seperempat sendok teh garam, lalu ada 1 sendok makan susu bubuk. Kalau misalnya ini kurang jelas, nanti teman-teman bisa baca di deskripsi ya, biar lebih jelas lagi. Untuk cara bikinnya, yang pertama yaitu kita masukin semua telurnya, lalu kita masukin gula pasirnya. Habis itu tinggal kita kocok aja sampai gulanya larut. Nggak harus pakai mixer, ini karena kita nggak membutuhkan adonan yang mengembang, enggak. Yang penting gulanya larut aja. Kalau misalnya bikin lebih banyak bisa dibantu pakai mixer. Cuman kalau sedikit seperti yang saya bikin ini, teman-teman bisa pakai whisk kayak gini ya. Yang penting gulanya larut aja. Ini tinggal kita aduk aja sampai gulanya larut. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih cepat, gulanya itu bisa di blender dulu, bisa. Itu jadi prosesnya lebih cepat dalam pengocokan telur ini ya. Karena kalau misalnya gulanya di blender dulu, otomatis lebih cepat kita ngecampurin sama telurnya. Kalau udah seperti ini, gulanya udah larut, kita bisa masukin setengah santan dari 500 ml tadi. Jadi kita masukin setengah aja, anggap aja 250 dulu yang kita masukkan. Oh iya teman-teman, saya ingatkan sekali lagi ya. Untuk santan ini, kita pakai santan yang sudah dimasak terlebih dahulu sampai mengeluarkan minyak. Lalu kita masukin tepung ketannya, ini kita saring dulu. Kita masukin sedikit-sedikit ya. Kalau tepung ketannya sudah kita masukkan, tinggal kita masukkan garam dan vanili bubuknya. Lalu kita masukin susu bubuk juga, terus kita saring lagi. Oh iya, untuk vanili sendiri, kalau misalnya nggak ada vanili bubuk, bisa pakai pasta vanila. Itu untuk biar harum, biar kuenya itu ada sedikit harum vanili ya. Jadi nggak biar wanginya lebih keluar lagi. Ini tinggal kita aduk aja sampai tepung ketannya, susu bubuk tadi tercampur sama adonannya yang tadi. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukin susu kental manis. Untuk susu kental manis bebas mau pakai merek apa aja. Pakai aja yang sering dipakai di rumah, jadi nggak harus sama. Kalau saya pakai Carnation ya. Lalu kita masukin sisa santannya tadi ya. Terus kita aduk lagi. Kita aduk sebentar aja.
Sekarang tinggal kita masukin margarin cairnya. Kalau untuk margarin, teman-teman bisa pakai full butter atau margarin di mix butter, atau seperti saya yang full margarin. Jadi yang mana aja tergantung selera. Kalau memang pengen aromanya yang lebih kuat, bisa pakai butter. Karena memang untuk soal rasa sama aja, sama-sama enak. Cuman kalau pakai full butter memang aromanya lebih kuat lagi ya. Nah, ini tinggal kita saring. Jadi adonan tadi kita saring dulu supaya kita mendapatkan adonan yang benar-benar halus, nggak ada yang gerindil-gerindilnya lagi. Ini kelihatan ya kalau masih ada tepung yang menggumpal, masih bergerindil kayak gini. Makanya kita fungsinya untuk disaring itu untuk supaya mendapatkan adonan yang lebih halus dan gak ada yang gerindil-gerindil kayak gini ya teman-teman. Kalau udah disaring seperti ini udah bisa kita masukin ke dalam loyang, lalu kita oven. Di sini saya pakai loyang ukuran 20 kali 10 ya. Di sini pakai diameter 20 kali 10 yang sebelumnya sudah saya olesi dulu dengan margarin, lalu saya lapisi dengan kertas roti. Jadi ini biar gampang nanti kita ngelepasnya. Oh iya, sebelum kita masukin adonannya ke loyang, jangan lupa untuk selalu mengaduk dulu adonannya. Karena itu meminimalisir adanya pengendapan tepung ketannya tadi di bawah ya. Jadi kita aduk semuanya sampai tercampur, baru kita masukin ke dalam loyang. Ini cukup masukin 1 sendok sayur aja. Lalu sekarang tinggal kita masukkan ke dalam oven. Oh ya, sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini saya pakai suhu 150 derajat. Jadi kita oven dulu dengan menggunakan api bawah untuk mematangkan kuenya. Kita oven selama 10 menit api bawah dengan suhu 150 derajat. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini udah 10 menit. Hasilnya seperti ini, dia udah menggelembung kayak gini. Sekarang mau saya pindahkan ke rak yang paling atas karena kita akan pakai api atas. Ini saya oven selama 15 menit menggunakan api atas dengan suhu 150 derajat. Tapi tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Ini dia hasilnya tadi di oven selama 15 menit. Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, tinggal kita tekan-tekan aja pakai penekan kue lapis. Kalau nggak ada penekan kue lapis, teman-teman di rumah bisa pakai sendok atau yang lain. Ini hanya fungsinya untuk meratakan aja. Kalau misalnya ada sedikit gelembung, itu bisa ditusuk pakai tusuk gigi. Sebelum kita masukin adonan selanjutnya, kita olesi dulu dengan margarin. Ini sebenarnya margarinnya bisa langsung cair kalau misalnya adonannya masih panas. Cuman tadi sempat saya tinggal dulu, jadi udah keburu dingin. Nah, ini kita oles dulu dengan margarin. Jadi setiap lapisannya itu biar dia lebih basah berminyak kayak gitu ya, biar nggak seret nantinya. Dan biar lebih kenyal lagi. Ini kita kasih margarin kurang lebih 1/4 sendok teh aja. Kita aduk lagi adonannya sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita masukin 1 sendok sayur lagi ke dalam adonannya. Nah, kalau udah kayak gini, sama persis seperti tadi, tinggal kita masukin ke dalam oven ya. Ovennya harus selalu panas. Jangan sampai ovennya dingin, jadi memang ovennya harus selalu panas ya. Dan ini sama menggunakan api atas saja selama 15 menit dengan suhu 150 derajat. Sesuaikan oven masing-masing lagi. Ini dia, tadi udah di oven selama 15 menit.
ada sedikit gelembung, jadi bisa kita tusuk ya teman-teman. Lalu kita tekan dengan penekan kue lapis atau menggunakan sendok juga boleh. Kalau untuk margarin ini sendiri, kalau menurut saya ya, memang harus diolesi dengan margarin lagi atau butter. Karena kalau misalnya nggak diolesi dengan margarin atau butter, itu nanti bakal seret, bakal apa namanya, karena ini kan dari tepung ketan. Jadi nanti pasti setiap lapisannya itu kalau nggak dikasih margarin bakal lebih padat lagi. Dia nggak bakal kenyal, nggak akan berminyak. Sedangkan engkak ketan ini lebih enak kalau misalnya agak kenyal dan berminyak kayak gitu ya. Ini kita masukin 1 sendok sayur lagi, lalu kita masukin lagi ke dalam oven. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tanya, kalau misalnya nggak pakai oven bisa nggak? Bisa sih pakai oven tangkring, cuman yang di atasnya itu ada yang tempat naro arang ya, itu bisa dipakai. Ini untuk adonan yang terakhir. Tuh, itu agak sedikit gosong, nggak apa-apa. Sebenarnya lebih enak kalau dia agak gosong kayak gini. Jadi setiap lapisannya itu lebih jelas kelihatannya. Terkecuali untuk adonan terakhir, jangan sampai gosong karena itu kan permukaan paling atas. Jadi cukup kita oven sampai berwarna keemasan aja ya. Ini tinggal kita tekan-tekan. Lalu tinggal kita masukin adonan yang terakhir. Sebenarnya prosesnya sama aja sampai adonannya habis. Cuman yang untuk terakhir ini kita ovennya tidak menggunakan api bawah aja atau menggunakan api atas aja. Malahan kita menggunakan api atas bawah. Kenapa kita menggunakan api atas bawah? Ini untuk biar kuenya itu benar-benar mateng luar dalam, biar benar tanak. Jadi kita oven menggunakan api atas bawah di rak tengah, bukan rak atas atau rak bawah, kita ambil rak tengah. Jadi kita ambil tengah-tengahnya ya. Ini kita oven selama 20 menit menggunakan api atas bawah. Dan ini dia untuk hasil kuenya, hasil engkak ketannya. Ini sekarang mau saya pindahkan ke wadah lain. Tadi saya sudah bilang ya, untuk lapisan terakhir itu kita nggak harus terlalu gosong, cukup warna coklat keemasan aja karena memang permukaan paling atas. Ini mau saya pindahkan ke wadah yang lain dulu. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya mau memindahkan ke wadah lain, tunggu engkak ketannya itu sampai dingin atau hangat-hangat kuku. Jangan baru mateng banget udah dikeluarkan karena itu bakal nempel. Nah, ini dia untuk hasilnya tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Atasannya itu berwarna coklat keemasan aja. Sekarang mau saya potong. Jadi, saya mau potong kuenya supaya teman-teman di rumah tahu seperti apa lapisan dalamnya. Ini benar-benar kenyal kayak gitu. Nah, ini dia untuk lapisan dalamnya. Kelihatan ya lapisannya itu, memang kameranya sedikit agak ini ya. Tuh, ini berlapis-lapis kayak gitu, kayak semacam kue lapis gitu. Cuman teksturnya beda, ini lebih ke kenyal kayak gitu. Tuh, kenyal-kenyal kayak gitu dan sedikit berminyak kayak gitu ya teman-teman. Karena kita lapisin dengan margarin tadi. Nah, buat teman-teman yang ada di perantauan yang udah kangen pengen makan salah satu kue khas ini, teman-teman bisa coba pakai resep ini ya. Nah, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.